Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anak Bapak semua, hari ini kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita untuk bidang studi geografi. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah, kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga Nabi, sahabat, tabi'in, kepada kaum muslimin dan muslimat, terkhusus kepada kedua orang tua kita. Sekaligus kita manjatkan doa untuk mengambil keberkahan pada pembelajaran hari ini. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan segala doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Bapak semua selalu diberikan kesehatan, dilindungi, dan selalu diberikan keselamatan serta kesuksesan dalam proses belajar mengajar ini. Marilah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita sama-sama lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak semua, hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan materi-materi yang ada di dalam bidang studi geografi. Sebelum kita mulai, perlu Bapak tekankan kepada anak-anak semua agar mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat selama kegiatan belajar mengajar online ini berlangsung. Yang pertama itu, Bapak berharap kepada anak-anak semua agar menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat. Kemudian yang kedua, silahkan mengikuti kegiatan belajar mengajar online ini dengan cara yaitu duduk di meja belajar atau di meja makan atau di meja tamu. Artinya, jangan sempat anak-anak Bapak semua mengikuti proses KBM online ini dalam posisi tidur-tiduran, karena itu akan merusak kesehatan, termasuk merusak kesehatan mata. Kemudian, silahkan nanti ketika ada nanti materi-materi yang telah disajikan, silahkan disimak, kemudian dicatat hal-hal yang penting, ya, karena itu menjadi sebuah referensi untuk kedepannya ketika nanti ingin dibahas ataupun diulang pembelajarannya. Kemudian, Bapak berharap kepada anak-anak semua agar tetap semangat, tetap optimis, tetap yakin bahwa apa yang ingin dicapai, cita-cita apa yang ingin digapai, mudah-mudahan itu terwujud. Tidak ada cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Semua akan mungkin, hanya membutuhkan proses. Salah satunya adalah dengan cara belajar. Oke, anak-anak Bapak semua, sekarang kita lanjutkan dan masuk ke materi yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama adalah, pada hari ini kita akan mulai materi dengan bab yang baru, yaitu bab 2 mengenai dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Jadi sebenarnya di bab 2 ini ada 3 materi penting. Yang pertama adalah peta, kemudian penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Oke, sebelum kita mulai, silahkan dibacakan ayat ini, ya. Kemudian lihat apa artinya. Kemudian nanti Bapak berharap silahkan dicari tafsirnya. Apa sebenarnya kaitan antara ayat ini dengan materi kita. Oke, silahkan dibaca. Di sini artinya Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kau mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. Quran Surat Al-Isra ayat 66. Nah, di sini adalah penjelasan tentang bagaimana kapal-kapal bisa berlayar di lautan untuk mencari sebuah karunia, ya. Karena Allah itu adalah yang Maha Penyayang terhadap kita sebagai makhluknya dan hambanya. Oke, kompetensi dasar untuk bab 2 ini adalah, yang pertama, memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau SIG. Kemudian, yang kedua adalah KD-nya membuat peta tematik wilayah, provinsi, dan atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Jadi ini nanti akan kita bahas semua, ya. Bahkan akan kita praktekkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Adapun isi materinya adalah, yang pertama, dasar
dasar pemetaan, yang kedua unsur-unsur peta, peta tematik, pengertian penginderaan jauh, objek sensor spektrum elektromagnetik, hasil teknologi penginderaan jauh dan pemanfaatannya, konsep dasar dan tahapan kerja SIG, komponen SIG, sumber data SIG, pengoperasian SIG secara konvensional, pemanfaatan SIG dalam kehidupan sehari-hari. Ini semua akan kita bahas satu persatu untuk materi, ya, untuk judul pemetaan, kemudian penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Oke, yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah dasar-dasar pemetaan. Apa sih sebenarnya peta itu ya? Yang pertama itu adalah, yang kita bahas di sini adalah pengertian daripada peta. Apa itu pengertian peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam skala tertentu dan dapat dilihat dari atas. Peta melukiskan keadaan suatu tempat yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Jadi, pengertian peta itu secara umum adalah itu bentuk rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu, sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Jadi peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang disajikan dalam bentuk bidang datar. Itulah dia pengertian peta. Menurut kartografi internasional, peta merupakan gambaran ataupun representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi. Itulah dia peta. Kemudian dikaitkan dengan permukaan bumi dan benda-benda angkasa. Jadi definisi singkat itu berbeda, menunjukkan bahwa peta merupakan gambaran-gambaran unsur-unsur objek secara geografis, bahkan meluas sampai ke benda-benda angkasa. Jadi itu cakupannya, bukan hanya sekedar pada bentuk rupa bumi saja, tapi nanti bisa ke bentuk-bentuk ataupun hal-hal yang lebih terkait ke dalamnya, yaitu benda-benda angkasa. Beberapa contoh peta adalah peta dunia yang menggambarkan letak dan batas negara, peta persebaran hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut. Ilmu pengetahuan yang mempelajari peta disebut kartografi. Jadi ketika ada orang yang membahas tentang peta, yang mempelajari tentang peta, yang menganalisis tentang peta, maka itu adalah disebut dengan yang namanya ilmu kartografi. Sedangkan orang yang ahli dalam bidang perpetaan, itu disebut dengan kartograf. Hanya hilang i-nya saja. Ya. Kemudian, peta dapat memberikan informasi banyak tentang keadaan ruang ataupun wilayah bumi. Peta dapat menunjukkan letak suatu negara. Ini tadi dapat menunjukkan letak suatu negara, bisa menunjukkan laut, sungai, rawa, pegunungan, dan danau. Bahkan hal-hal yang terkait lainnya, seperti gunung api, ya, batas-batas negara, kemudian jalan, dan lain-lain. Selain itu, peta juga dapat menjelaskan jarak antara dua tempat dan ketinggian suatu tempat. Jadi kita dari peta itu bisa kita analisis jarak antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, jarak antara satu kota dengan kota yang lainnya. Ya, dari peta itu kita bisa menganalisis, mencarinya berapa jarak-jarak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian, fungsi dan tujuan pembuatan peta. Yang pertama adalah fungsi peta. Apa sih sebenarnya fungsi peta itu? Yang pertama adalah menunjukkan posisi atau lokasi relatif, letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Jadi dari peta ini kita bisa tahu di mana sebenarnya posisi ataupun suatu lokasi. Ya, kita bisa tahu, umpamanya ada kota Medan. Di mana sih sebenarnya kota Medan ini? Ya, di daerah mana? Di wilayah bagian mana di Indonesia? Jadi dari situ ketika ada peta nanti kita bisa tahu di mana posisi daripada Medan. Kemudian, dua, memperlihatkan ukuran di atas permukaan bumi. Jadi dari peta itu kita bisa tahu berapa sih sebenarnya ukuran daripada suatu wilayah tersebut. Ya. Berapa sih sebenarnya ukuran dari suatu daerah tersebut. Jadi dari peta ini bisa kita ketahui. Makanya nanti ada yang namanya skala. Kemudian yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Ya, misalnya bentuk benua. Bagaimana bentuk benua? Bentuk negara seperti apa? Gunung, sehingga dimensi dapat terlihat dalam peta. Jadi kita bisa tahu seperti apa model daripada umpamanya Pulau Sumatera seperti apa modelnya, bentuknya, Jawa seperti apa, kemudian Kalimantan seperti apa, Sulawesi seperti apa, Papua seperti apa. Dari situ bisa kita ketahui bagaimana sebenarnya bentuk daripada muka bumi tersebut. Kemudian kita lanjutkan.
menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Jadi di dalam peta itu salah satu fungsinya adalah kita bisa tahu apa sih sebenarnya potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Jadi inilah dia fungsi-fungsi peta. 1, 2, 3, 4. Jadi nanti ini silahkan dicatat. Kemudian kita lanjutkan, tujuan pembuatan peta. Apa sih sebenarnya tujuan pembuatan peta? Kalau ini tadi fungsi peta, ini tujuan pembuatan peta. Ya, yang pertama, sebagai komunikasi informasi antar ruang. Jadi ini salah satu tujuan pembuatan peta itu adalah alat komunikasi informasi antar ruang. Kemudian yang kedua, penyimpan informasi. Jadi dia bisa menyimpan informasi ya di dalam peta itu karena memuat informasi-informasi tertentu. Kemudian yang ketiga, alat suatu pekerjaan, misalnya desain jalan. Dari peta ini bisa kita pergunakan untuk desain jalan, ya. Contoh ataupun untuk mengelola konsep tata ruang kota, tata ruang wilayah, dan lain-lain. Yang keempat, analisis data spasial, misalnya perhitungan volume. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk menganalisis data-data yang ada, misalnya perhitungan-perhitungan tertentu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Jenis-jenis peta. Yang pertama itu peta umum. Jadi jenis peta ini ada dua. Satu peta umum, dua peta tematik. Apa sih sebenarnya peta umum? Peta umum merupakan peta yang memberikan gambaran atau ketampakan yang bersifat umum pada suatu daerah. Artinya sifatnya umum. Yang termasuk peta umum antara lain seperti peta dinding dan peta-peta yang ada di dalam atlas. Jadi kalau ada nanti atlas-atlas anak-anak semua, itu adalah peta umum. Ya, hanya saja peta umum itu ada tiga. Ya, peta umum cuma ada tiga jenis. Yang pertama peta topografi, yang kedua peta korografi, yang ketiga peta geografi atau peta dunia. Apa sih perbedaan peta topografi, korografi, peta geografi? Jadi ingat, peta umum cuma ada tiga jenis, topografi, korografi, dan dunia. Yang mana peta topografi? Yang pertama peta topografi itu adalah salah satu jenis peta yang mempunyai ciri khusus yang ditandai dengan skala besar dan juga detail. Ya, itu dia, skalanya skala besar. Ya. Kemudian petanya itu detail, ya. Peta topografi biasanya menggunakan garis kontur, ya. Ini makanya buat di sini ingat, topografi menggunakan garis kontur. Ketika ada yang namanya garis kontur dalam sebuah peta, menggambarkan garis-garis kontur antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, maka itu adalah peta topografi. Jadi menggunakan garis kontur dalam pemetaan modern. Peta topografi ini pada umumnya terdiri atas dua, lebih, yang kemudian digabungkan untuk membentuk suatu keseluruhan peta. Jadi garis kontur itu sendiri merupakan komponen peta yang tidak terlepas dari peta topografi. Apa sih sebenarnya garis kontur? Garis kontur merupakan kombinasi dari dua segmen garis yang saling berhubungan, namun tidak saling terpotong. Ini merupakan titik elevasi pada peta topografi. Inilah dia peta topografi. Kalau ada dia seperti ini, inilah dia garis konturnya ini. Ini semua garis kontur. Ini garis kontur, garis kontur, garis kontur. Ketika ada yang seperti ini nanti, maka ini disebut dengan peta topografi. Kemudian peta korografi. Peta korografi adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan skala. Ya, kalau ada skalanya antara 1 sampai 250 sampai 1 banding 1 juta atau lebih, ya itu adalah peta korografi. Peta korografi menggambarkan daerah yang luas, misalnya biasanya itu korografi provinsi, benua, bahkan dunia. Tapi tergantung. Dalam peta korografi digambarkan semua kenampakan yang ada pada suatu wilayah di antara pegunung, di antaranya. Kalau dia peta korografi menggambarkan ada yang namanya pegunungannya, ada sungainya, ada danaunya, ada jalan rayanya, ada rel kereta apinya, batas wilayahnya, kotanya, garis pantai, dan rawanya. Itulah dia peta korografi. Contoh peta korografi seperti ini. Ini adalah peta administrasi Provinsi Riau. Nah, ini adalah peta korografi. Jelas? Ya kan? Ini adalah peta korografi. Kemudian kita lanjutkan, peta geografi dunia. Peta dunia atau peta geografi atau geografis atau disebut dengan peta dunia merupakan peta umum yang berskala sangat kecil. Ya, skalanya sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Ini dia. Ini adalah peta dunia. Kan? Meliputi seluruh isi bumi yang dituangkan dalam bidang datar. Perhatikan, mulai dari benua Amerika sampai benua Asia. Mulai dari Samudra Pasifik sampai Samudra Hindia.
Ini adalah peta dunia. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua adalah peta khusus. Yang pertama tadi peta umum, yang kedua adalah peta khusus. Apa itu peta khusus atau peta tematik? Peta tematik, peta pariwisata menggambarkan objek wisata yang terdapat pada suatu daerah. Peta iklim menggambarkan keadaan iklim daerah tertentu. Peta vegetasi menggambarkan jenis vegetasi daerah tertentu. Jadi maksud daripada peta tematik ini adalah peta yang menggambarkan atau mempunyai objek-objek tertentu di dalam judul peta. Contoh, ya, ada peta pariwisata menggambarkan objek wisata yang terdapat pada suatu daerah. Jadi ada tujuan daripada pembuatan peta. Contoh, ada umpamanya peta Indonesia, itu peta umum. Tapi kalau ada tema lain yang disajikan di dalam judul peta, contoh, peta persebaran fauna di Indonesia. Ada penambahan persebaran fauna di Indonesia. Artinya apa? Yang ingin dilihat di dalam peta Indonesia itu adalah mengenai persebaran faunanya. Ada tema tertentu yang ingin dilihat di dalam judul peta, yang ingin dilihat di dalam peta. Jadi ingat, kalau dia peta khusus ataupun peta tematik, di dalam judul itu sudah bisa kita tentukan ini peta umum atau ini peta tematik. Kalau dia peta khusus atau peta tematik, ada tema tertentu yang disajikan di dalam judul. Ya, ada tema tertentu yang disajikan di dalam judul dan yang digambarkan di dalam peta nanti. Contoh, kalau dia hanya sekedar peta Indonesia, itu peta umum. Tapi kalau yang disajikannya atau yang dibuatnya judulnya adalah peta persebaran barang tambang di Indonesia. Ada bertambah temanya kan? Persebaran barang tambang. Jadi yang ingin dilihat di peta Indonesia ini adalah persebaran barang tambang. Atau contoh lain, peta persebaran curah hujan di Indonesia. Yang ingin dilihat adalah persebaran curah hujan. Nah, kita lihat contoh. Di sini ada peta pariwisata, peta iklim, peta vegetasi, itu adalah peta tematik. Contohnya ini. Coba lihat. Peta ada tema tertentunya yang ditambahnya. Peta persebaran fauna di Indonesia. Ini dia kan? Ini peta Indonesia. Kemudian ada tempelnya di sinilah persebaran fauna di Indonesia. Di Sumatera ada gajah, harimau, orangutan. Di Kalimantan ada gajah, harimau, orangutan. Di Sulawesi ada badak, ada harimau, ada orangutan. Di sini di Nusa Tenggara ada komodo. Kemudian di Papua ada cendrawasih. Ya kan? Ada burung kasuari. Inilah keterangannya. Ini adalah peta tematik. Ada di sini peta persebaran fauna. Yang ingin dilihat di sini adalah mengenai persebaran faunanya, bukan mengenai Indonesianya. Tapi yang ingin dilihat di sini adalah persebaran faunanya. Peta daerah aliran sungai, ya, peta daerah aliran sungai. Yang ingin dilihat di dalam peta Indonesia ini adalah mengenai aliran sungainya. Oke, sekian pembahasan kita untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang kurang dipahami untuk anak-anak semua, silahkan kita diskusikan di dalam forum diskusi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.